Salah satu kekejaman pasukan Marsose adalah ketika Kolonel Van Dalen melakukan kampanye militer ke Tanah Gayo dan Tanah Alas pada tahun 1904, yang telah menelan korban jiwa sebanyak 2.900 orang, termasuk diantaranya sebanyak 1.150 perempuan dan anak-anak menjadi korban kekejaman pasukan Marsose. Perlawanan rakyat Aceh di bawah Kesultanan Aceh terkenal akan kegigihannya dalam melawan para tentara kolonial Belanda. Tercatat perang Aceh yang berlangsung sejak tahun 1873 hingga 1904 menjadi pertempuran terlama dan paling menguras keuangan pemerintah Hindia Belanda. Dalam catatan seorang dokter militer Kenil bernama Pavel Dardik, ia menulis bahwa perang Aceh menghabiskan biaya hampir 1 miliar gulden Belanda yang membuat Belanda kehabisan nafas. Meskipun pemerintahan Hindia Belanda mengklaim memenangkan perang Aceh pada tahun 1904, namun faktanya perlawanan rakyat Aceh terus bergulir sampai kedatangan Jepang tahun 1942 dan telah menewaskan setidaknya 37.000 tentara Hindia Belanda. Pada awalnya pasukan Aceh sulit untuk ditaklukkan, namun semenjak dibentuknya satuan khusus bernama Marseillais-Tevoorde atau yang biasa dikenal dengan nama Marsose, akhirnya jalannya pertempuran lambat laun mulai berpihak kepada pasukan Hindia Belanda. Selama di medan pertempuran, pasukan Marsose terkenal akan keberingasannya, kejam dan berdarah dingin. Tidak peduli siapa itu lawannya, entah itu dari warga pribumi maupun orang asing, semua dibabat habis. Yang terpenting mereka mengabdi dengan sepenuh hati kepada orang yang membayar mereka, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai mercenaries. Selain itu, pasukan ini populer dengan sebutan Soldier of Fortune, yang artinya sebuah kesatuan prajurit yang disewa untuk memenangkan peperangan. Maka dari itu, Marsose merupakan jawaban atas kesulitan yang dialami oleh pemerintah Hindia Belanda dalam menaklukkan para gerilyawan rakyat Aceh pada saat itu. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pasukan Marsose, bagaimana awal terbentuknya sampai-sampai dikenal sebagai pasukan khusus Hindia Belanda yang kejam dan beringas, serta bagaimana sepak terjangnya dalam pertempuran. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju ke topik pembahasan. Sebelum Hindia Belanda membentuk pasukan Marsose, sebenarnya unit ini sudah lebih dulu eksis di wilayah Eropa, yang mana tugas dari unit ini adalah semacam provos atau polisi militer kalau di masa sekarang. Konsep kesatuan Marsose ini pertama kali digunakan oleh negara Prancis bernama Brevet des Marseillais pada awal abad pertengahan yang bertugas sebagai pasukan penjaga jalan-jalan di kota-kota besar. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada abad ke-18 berubah fungsi menjadi seperti provos di kemiliteran untuk mendisiplinkan personil dan menjalankan eksekusi. Setelah revolusi Prancis terjadi pada tahun 1791, satuan ini direorganisasi menjadi Gendarmerie Nasional, yang mana setelahnya konsep kesatuan seperti Marsose mulai dipakai oleh Belanda, Jerman, Italia, dan Amerika Utara. Untuk di Hindia Belanda sendiri bernama lengkap Korps Marseillais-Tevoorde, yang dibentuk pada tanggal 2 April 1890. Berawal dari kebutuhan akan pasukan yang bisa bergerak bebas dalam segala medan ketimbang pasukan reguler Kenil. Kebutuhan itu muncul akibat realitas medan pedalaman Aceh yang menyulitkan untuk berperang secara frontal. Diketahui aktor dari terbentuknya pasukan Marsose adalah Muhammad Syarif, seorang warga pribumi yang bekerja sebagai jaksa kepala di Kutaraja. Ia mengusulkan sebuah gagasan untuk dibentuknya sebuah unit tempur infanteri dengan tugas utama menggempur pasukan gerilyawan Aceh. Dalam gagasannya, ia menyampaikan bahwa dibutuhkannya sebuah unit pasukan yang cukup berani mendekati musuh, berani bertarung dalam jarak dekat, dan dapat mencari musuh di tempat-tempat persembunyiannya. Selain itu, pasukan yang dibentuk harus dalam unit-unit kecil dengan persenjataan serta perlengkapan yang ringan agar memudahkan untuk bermanuver. Gagasan tersebut ia sampaikan kepada Gubernur Militer Aceh bernama Jenderal Henry Karel van Tith dan Kepala Staf Kapten Johannes Benedictus van Heut, yang kemudian disetujuilah gagasan tersebut termasuk oleh pemerintah pusat di Batavia. Hasilnya adalah terbentuknya pasukan Marseillais-Tevoorde yang merupakan satuan khusus di mana anggota personilnya diambil dari serdadu Kenil pilihan. Pasukan Marsose dikomandoi oleh seorang kapten yang dibantu oleh seorang letnan dan 12 sersan Eropa. Prajuritnya terdiri dari orang-orang Bumi Putra yang ditransfer dari Kenil berkekuatan 204 personil.
Pasukan kecil ini beroperasi dengan beranggotakan 20 personil di setiap unit brigadenya. Keunggulannya dalam pertempuran yang terkenal adalah tidak bergantung pada suplai logistik, tidak bergantung pada angkutan militer yang membuatnya terbiasa untuk berjalan kaki, dan tidak terlalu mengandalkan senjata api, melainkan lebih mengutamakan senjata tajam untuk menghabisi lawannya dalam jarak dekat. Tugas dari pasukan Marsose ini adalah mencari, mengejar, dan menghancurkan kelompok gerilyawan Aceh yang berada di perbukitan, pegunungan, hutan belantara, dan lembah-lembah pedalaman yang luas. Dengan cara baru ini terbukti membawa hasil yang memuaskan bagi kaum kolonialis dan merubah jalannya pertempuran di Aceh. Untuk menunjang pergerakan prajurit Marsose, pasukan ini dipersenjatai menggunakan senapan dengan ukuran yang lebih pendek dari senapan biasa, yaitu karabin. Selain itu ada juga senjata tajam yang digunakan oleh pasukan ini, yaitu klewang dan rencong. Karakter berani yang dimiliki oleh setiap prajurit Marsose dalam bertempur adalah tidak terlalu mengandalkan senjata api, melainkan senjata tajam tradisional klewang yang diandalkan untuk menghabisi lawan dari jarak dekat. Karena hal itu membantu prajurit khusus ini untuk membunuh musuhnya tanpa harus membuat gaduh dan membuang-buang peluru. Pada awal berdirinya, pasukan Marsose hanya terdiri dari satu divisi atau 12 brigade dengan masing-masing brigade berisi 20 orang Belanda, Ambon, Manado, dan Jawa. Yang kemudian seiring berjalannya waktu, pasukan Marsose meningkat dengan pesat menjadi 5 divisi pada tahun 1899, dengan total pasukan berjumlah 1.200 personil. Pasukan ini resmi diterjunkan di Aceh pada tanggal 20 April tahun 1890 untuk menangani tugas kepolisian serta membantu dalam tugas kemiliteran. Dalam perang Aceh, pasukan ini dapat menguasai medan pegunungan dan hutan belantara untuk mengejar para gerilyawan Aceh. Salah satu tokoh besar Aceh yang berhasil dikalahkan oleh pasukan Marsose adalah Tengku Umar yang gugur pada tahun 1899. Selain itu, pasukan Marsose juga pernah dikerahkan untuk melawan si Singamangaraja ke-12 di Sumatera Utara pada tahun 1907. Yang pada saat itu berhasil mengalahkan dan menewaskan si Singamangaraja ke-12. Ketika menjalankan operasi militer untuk mengalahkan para gerilyawan Aceh, pasukan Marsose kerap meninggalkan kekejaman berupa pembantaian. Hal itu tak lepas dari doktrin yang dikeluarkan oleh para perwiranya, dengan cara membumi hanguskan desa-desa yang diduga membantu para gerilyawan dan menghabisi siapapun yang menolak untuk menyerah kepada Belanda. Salah satu kekejaman pasukan Marsose adalah ketika Kolonel Van Dalen melakukan kampanye militer ke Tanah Gayo dan Tanah Alas pada tahun 1904, yang telah menelan korban jiwa sebanyak 2.900 orang, termasuk diantaranya sebanyak 1.150 perempuan dan anak-anak menjadi korban kekejaman pasukan Marsose. Namun yang paling memancing reaksi keras dari pihak Belanda sendiri yaitu ketika Kolonel Van Dalen membawa 242 personil Marsose untuk melakukan pembantaian ke benteng Kutareh dalam operasi memburu para gerilyawan Aceh pada tanggal 14 Juni 1904. Pada saat itu gerilyawan Aceh bersama ratusan penduduk sipil terkepung di dalam benteng dan tetap melakukan perlawanan. Namun karena kalah dalam hal persenjataan, akhirnya mereka dengan mudah dikalahkan. Total sebanyak 563 gerilyawan dan penduduk sipil tewas dalam operasi tersebut, termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam sebuah buku laporan yang ditulis oleh ajudan Kolonel Van Dalen yang bernama Campbell, ia pernah menuliskan bahwa setiap kali membantai para musuhnya, Van Dalen memerintahkannya untuk memfoto tumpukan mayat bersama para tentara Marsose yang tengah berpose. Menanggapi pembantaian tersebut, Victor de Stoos, seorang dewan parlemen di Belanda, mengutuk tindakan Kolonel Van Dalen yang dianggap sebagai pembunuhan massal yang biadab dalam suaranya di tweet Kamer Belanda. Sejak saat itulah pasukan Marsose terkenal akan kekejamannya hingga dibubarkannya seiring masuknya pihak Jepang pada tahun 1942 ke Indonesia.